Astagfirullahaladzim, Cai Pino. Gimana ya Allah, hujan parah. Tahun 2016 menjadi kisah hidup dan mati bagi kami sekeluarga. Luapan air maha dahsyat yang menyerupai tsunami melibas habis semua yang menghadangnya. Air bah itu turut menyeret kami di dalam pusaran arus. Tapi takdir Tuhan berkata, keluargaku lolos dari maut. Dan inilah kisahku. Selasa malam 20 September 2016 silam, bencana banjir bandang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Luapan air Sungai Cimanuk yang mengamuk membuat sekitar 2.500 rumah rusak, 100 hilang terbawa arus, dan sekitar 6.000 orang mengungsi. Tercatat banjir terparah dalam 50 tahun terakhir ini, menelan 20 korban jiwa, 23 hilang. Sobat penyintas, namaku Hilman Permana. Aku, istriku, dan anakku Adila adalah orang-orang yang berhasil selamat dari tragedi banjir bandang yang hampir merenggut nyawa. Kejadian bermula dari hujan lebat yang terus mengguyur malam itu. Rupanya, turunnya air dari langit malam itu menjadi peringatan alam akan bencana besar yang sudah menghadang di depan mata. Waktu yang hampir menjelang tengah malam tak juga membuat istriku bisa memejamkan mata. Entah kenapa, malam itu hatinya begitu diselimuti kegelisahan. Pak, Cai Limas. Cai Limas. Ada rasa takut yang hebat di dalam perasaannya. Seakan-akan ada sebuah bencana besar yang akan terjadi. Saat kejadian banjir bandang, saya tidak tahu, posisi saya lagi tidur. Saya lagi pulas tidur, kebetulan lagi pulas tidur dibangunin sama istri. Pas dibangun sama istri, saya penasaran. Pas lihat keluar, kebetulan tanggul nggak kelihatan. Tak disangka, ternyata ketakutan istriku menjadi kenyataan. Air Sungai Cimanuk yang tepat berada di dekat dengan rumahku sudah mulai meluap masuk ke dalam perumahan. Tak hanya itu, aliran air juga begitu deras membuat kami sekeluarga panik. Ya Allah, harus bagaimana ini? Tidak biasanya Sungai Cimanuk menumpahkan debit airnya separah ini. Posisi air itu udah mau sama ratanya dengan air Cimanuk. Kebetulan saya cepat aja menyelamatkan anak saya, menyelamatkan saya dengan keadaan air udah katakanlah istilahnya udah kena leher gitu, udah terus aja naik. Gelombang air bandang terus datang dan bertambah. Ketinggiannya perlahan-lahan semakin dalam. Kami sekeluarga benar-benar berada dalam kepungan air bah, antara hidup dan mati. Tanpa pikir panjang, aku menaikkan anakku menuju atap. Saya sempat naikkan anak saya ke rumah tetangga saya karena rumah tetangga saya berdempetan, naikin anak saya ke asbes. Pas ditaikin ke punuk saya, 3 kali jatuh Bu, jatuh lagi. Malum saya posisi udah nggak tahan nahin air sama hidung udah hidung saya udah mengempet sama permukaan air udah nggak saya pingin cepat-cepat istri saya cepat-cepat naik ke atas ke sana. Namun dalam kegelapan malam, air sungai benar-benar menunjukkan murkanya kepada kami. Rumah tempat kami berlindung
ambruk menuju gelombang air. Ya Allah, tolong, kami semua hanyut. Pas kebetulan udah jam 12, rumah saya hanyut. Rumah saya hanyut, rumah tetangga saya juga digoyang-goyang sama air, hanyut juga. Saya udah pasrah aja lah. Saya pasrah. Tapi saya berusaha mengambil tangan anak saya. Tapi nggak karuan, anak saya ke bawah air. Saya menyelamatkan istri saya, udah kemana gitu. Sempat bertaruh nyawa dalam belitan pusaran air banjir. Aku terus berusaha berjuang menopang tubuh ini agar terus ada di permukaan. Tubuhku tersangkut di puing sebuah bangunan. Namun aku menyadari istri dan anakku Adila menghilang dari genggaman. Ya Tuhan, kemanakah mereka? Berhasil menemukan istriku di antara hantaman air, namun hatiku masih belum tenang. Aku harus menjaga istriku, sekaligus menemukan anakku Adila yang hilang. Ya Allah, di mana anakku? Tolong selamatkan dia. Taunya Adila mau ke arah Cimanuk. Pas kebetulan Adila mau ke arah Cimanuk, kebetulan diselamatkan juga oleh yang kejebak ke Banjar-Banyang. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah mendengar doaku. Anak dan istriku lolos dari maut. Ketika air mulai surut, tim penyelamat mulai melakukan evakuasi. Satu persatu dari kami yang terjebak dalam banjir mulai dipindahkan ke titik yang aman. Pada saat itu ya sekitar setengah 2-an kalau tidak salah, saya udah ada di rumah sakit Guntur. Saya tidak satu ambulan sama istri. Saya dibawa ke rumah sakit Guntur. Saya tidak satu ambulan dengan anak saya Adila gitu istilahnya. Tahu-tahu saya ketemu, ya mungkin ini mujizat Gusti Allah lah. Saya bisa dipertemukan umur anak saya bisa dipertemukan istri saya. Aku tidak habis bersyukur. Tuhan masih menyelamatkan nyawaku dan keluargaku. Yang tersisa adalah luka bakar akibat tersengat kabel listrik yang terendam air. Yang setahu saya mah, saya ini kena setrum Bu, masih ada Bu ini Bu. Masih setrum ini Bu. Ini kena setrum Bu. Rupanya tidak hanya aku yang menjadi korban musibah banjir bandang. Salah satu tetanggaku turut menjadi korban. Bahkan ia harus menerima kenyataan pahit kalau istri dan mertua serta ketiga anaknya meninggal dunia. Pas keingetan masalah istri, terus masalah anak, apa ini yang disebut musibah? Padahal kalau masalah ngomong masalah istri gitu, padahal istri itu orangnya suka nolong, suka amanah, suka. Kenapa? Iya, suratan takdir tidak bisa dirubah. Ketika nyawa sudah dijemput Yang Maha Kuasa, tak ada satu manusia pun yang bisa menolaknya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau mau selamat dia itu dibawa sama bapak, anak-anak semua. Tapi kata istri, udah tunggu, ntar aja sama mama. Tiba-tiba sama istri ini, selamatkan aja si Bang waktu itu. Kalau nggak salah, baru 2,5 bulan. Pas kembali itu kelihatan rumah itu udah nggak kelihatan. Hingga kini aku terus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana tidak, aku dan keluarga bisa lolos dari amukan air bah setinggi hampir 10 meter adalah sebuah keajaiban.
syukurnya ya mungkin kita istilahnya bersyukurnya saya dipanjangkan usia, bahwa dengan keadaan musibah ini bahwa Gusti Allah itu ada Bu ya. Musibah dari Gusti Allah ya mungkin, keselamatan dari Gusti Allah juga ya mungkin istilahnya mungkin. Ya mudah-mudahan lah kejadian ini istilahnya tidak terulang lagi lah. Kini aku dan keluarga sudah tak lagi diselimuti rasa takut dan was-was. Pasca musibah banjir bandang tahun 2016, kini aku dan keluarga menempati rumah pemberian pemerintah di area baru yang jauh lebih aman. Saat ini saya oleh pemerintah udah dikondisikan, udah dikasih fasilitas rumah, ya mungkin satunya mah biar nggak mendiami lagi di lokasi area-area dekat penghunian Cimanuk mungkin ya gitu sih.